Kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Kalau perlu saya bilang pada Grace, nangis kencang-kencangnya saat ketemu Pak Jokowi. Apalagi partai ini didirikan karena kecintaan kita kepada dia. Itu adalah pernyataan dari Ketua Dewan Pendiri PSI, Jeffrey Giovanni Adi Prayitno. Apa yang Anda baca dari pernyataan Jeffrey mengatakan kalau perlu nangis kencang-kencangnya untuk meminta keluarga Jokowi masuk dalam PSI? Ya, saya kira bagi PSI Jokowi itu adalah semacam Ratu Adil. Ratu Adil. Semacam Mesiah yang kemudian bisa mengangkat harkat dan martabat PSI sebagai partai politik yang besar dan lolos ke parlemen dan di masa-masa yang akan datang semakin kompetitif. Jadi bagi PSI sepertinya setelah mendiagnosa begitu banyak persoalan politik internal yang terjadi, tidak pernah lolos ke parlemen, satu-satunya jawaban adalah dengan cara mengakuisisi Jokowi sebagai kiblat politik mereka. Tanpa syarat? Tanpa syarat, kan itu yang diserahkan begitu saja? Kalau mau jujur sih sebenarnya, itulah yang saya kira solusi mentok dari PSI lolos ke parlemen dan besar adalah dengan Pak Jokowi. Makanya Pak Jeffrey Giovanni dalam sambutannya, kalau tidak dapat Pak Jokowinya, bisa anaknya, bisa mantunya, atau siapapun yang memiliki darah politik dengan Pak Jokowi. Tapi gagal membawa masuk parlemen. Itulah yang kemudian sebenarnya akan diuji. Akan diuji nanti. Kan kalau mau jujur, setelah Jokowi menyampaikan secara terbuka, nantinya akan bekerja secara total memperjuangkan PSI. Ini semacam uji kesaktian Jokowi. Kenapa uji kesaktian? Karena dulu Jokowi itu dianggap sakti. Tidak pernah kalah dalam pemilu. Pilpres menang 2 kali. Jakarta menang, Solo menang. Nah, ini diuji dalam konteks karena dulu ada juga yang mengatakan bahwa Jokowi bisa wali kota, gubernur termasuk presiden. Itu juga tidak bisa dilepaskan. Karena PDIP sebagai partai politik yang berjejaring yang di tingkat bawah. Nah, uji kekuatan dan kesaktian Jokowi adalah ketika Jokowi tak lagi bersama PDIP dan tak lagi menjadi presiden. Apakah PSI setelah bersama dengan Jokowi, di saat Jokowi tak lagi jadi presiden dan tak lagi bersama dengan PDIP, kesaktian itu akan bertuah atau tidak di 2009? Bagi saya, satu-satunya kekuatan politik Jokowi yang bisa diukur dalam waktu dekat adalah meloloskan PSI di parlemen atau tidak. Kalau lolos parlemen, pasti orang mengatakan Jokowi pasti sakti tanpa PDIP dan tanpa jadi presiden sekalipun. Tapi sebaliknya Bang, kalau PSI nggak lolos ke parlemen, maka akan terjadi bulian yang berlipat ganda dan semakin dahsyatullah alaih. Itu bulian-buliannya Pak. Oke, baik Bung Hanta. Dulu sebelum ke PSI, Pak Jokowi diisukan akan ngambil Golkar, akan ke PDIP. Kenapa jatuhnya ke PSI? Ya, kalau saya lihat memang ke PSI pun sebenarnya tidak sepenuhnya belum. Karena Pak Jokowi memilih salah satu opsi. Ya, karena itu kenapa tidak tegas memilih misalnya ketua umum pembina dan seterusnya. Tetapi saya melihat, saya ingin jawab pertanyaan Mas Budiman tadi. Satu, soal DNA politik Pak Jokowi. Jokowi itu DNA politiknya ya sekitar sana. Spektrum ideologinya kalau kita buat dari nasionalis ke islamis, dari kiri ke kanan, PD Perjuangan dan PSI itu paling kiri. Nah, karena itu Pak Jokowi dengan DNA politiknya memang lebih cocok di sana. Yang kedua, dari struktur kekuasaan di PSI itu tidak ada figur yang kuat secara eksternal. Ya, memang ada figur Mas Jeffrey Giovanni di internal, tetapi mereka belum memiliki figur yang memiliki mandat elektoral untuk menarik secara di luar. Nah, itu yang dicoba mengambil efek Jokowi ke dalam. Nah, di satu sisi PSI membutuhkan figur sosok yang seperti simbolik di luar, di sisi yang lain Jokowi membutuhkan kendaraan politik. Paling tidak yang kita baca kalau Gibran bisa selesai misalnya sampai 2029, menyiapkan jalan politik bagi Gibran ke depan. Salah satu opsinya itu. Ditambah satu lagi, kenapa memilih PSI? Mungkin lebih mudah untuk menggeser basis-basis Pak Jokowi yang ceruknya beririsan dengan PD Perjuangan itu relatif lebih mudah dibawa ke PSI ketimbang misalnya ke Golkar. Karena memiliki spektrum ideologi yang relatif berbeda. Oke, baik. Saya ke Mbak Wiwi ya. Ini mungkin Pak Jokowi itu membantah bahwa PSI itu milik keluarga. Sebut PSI milik bersama. Kita coba dengar apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia soal PSI. Ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Mbak Wiwi,
semua memiliki saham yang sama, PSI itu terbuka, tapi kemudian melalui digital voting ketumnya adalah putra bungsunya sendiri. Itu yang menjadi pertanyaan luas sebetulnya ya. Jadi orang bisa dipercaya itu karena perkataannya itu memang betul-betul antara tutur kata dan tindakan kan padu kan gitu ya. Lah kalau memang ini partai terbuka, partai modern, itu jauh dari yang namanya patronase. Jauh dari patronase. Maka kompetisi kontestasi di internal partai itu akan terjadi secara sehat. Jadi tanpa pandang bulu lah ya, siapa yang paling kompeten. Kita berharap memang hak otonom kader itu mulai diakui dalam model partai modern dan super terbuka kan gitu. Lah apa bedanya gitu? Ternyata di sana juga akhirnya gitu ya. Pak Jokowi yang memberikan arahan dan analoginya dialah satu-satunya akan menjadi apa yang menjadi faktor pendongkrak elektoral yang sangat dipercaya dan bahkan diyakini bahwa akan bisa membawa seperti itu. Ini partai terbuka modern apa gitu kan. Tentu kita berharap Indonesia ke depan dengan pilar pentingnya demokrasi itu adalah partai politik. Itu dibangun secara serius menjadi partai dengan kaderisasi yang memberikan peluang besar kepada siapapun kader gitu ya. Karena ini showroomnya itu kan partai politik lah. Kaderisasi promosi kader itu jauh dari namanya nepotisme, apalagi politik dinasti politik, kekerabatan gitu ya. Lah kita masih menyaksikan sami mawon gitu ya. Kita tidak melihat ada kebaruan bahwa patronase itu semakin kental gitu ya. Oke, baik Kang Gunggun. Ya. Memang tadi Bung Hanta atau Bung Adi mengatakan Jokowisme kan ya dikenakan oleh salah seorang wakil ketua umum PSI lah nulis di Kompas soal Jokowisme, mencoba mengidentikan antara PSI dengan Jokowi. Tapi kemudian Pak Jokowi juga pernah mengungkapkan super terbuka gitu. Ya. Sebetulnya yang terbuka apanya sih? Nah, ini paradoks sebenarnya. Ya, pernyataan yang paradoks. Satu sisi tadi sangat kuat identik dengan Pak Jokowi, di sisi lain kemudian mengatakan sebagai partai super terbuka. Super lagi. Nah, makanya pertanyaannya di mana super terbukanya? Nah, ini tentu ya menurut saya tidak koheren. Tidak memiliki kepaduan ya. Nah, kalau sebuah narasi itu kan koherensi hilang, artinya ada sesuatu yang kemudian menarik untuk kita pertanyakan. Persoalannya adalah kalau itu menjadi strategi, saya lihat ada mutualisme simbiosis antara PSI dan Pak Jokowi. PSI 2 pemilu gagal kan? Ya 2019 gagal, 2024 kemarin hanya 3%. Belum berhasil lah. Iya gagal, tidak masuk parlemen. Tidak masuk parlemen. Dan ini artinya saya lihat ada perubahan strategi dari sales oriented party ke market oriented party dari sisi political marketing. Jadi dia mencoba untuk melakukan semacam penyesuaian, dan penyesuaian itu jatuhnya adalah pada figur gitu yang kemudian mungkin dilihat ini yang seringkali menjadi magnet elektoral. Nah, masalahnya adalah kenapa Pak Jokowi tidak masuk secara definitif dalam basis struktur partai? Menurut saya ini juga bagian dari strategi. Kenapa? Pak Jokowi sudah yakin bahwa PSI under control. Sehingga masuk atau tidak masuk ke dalam, itu orang sudah mengidentikan PSI dengan Pak Jokowi. Sehingga apa? Dia tidak perlu juga mengeksplisitkan diri berada di Dewan Pembina. Tidak perlu ya? Iya, atau di Dewan Pengarah, atau majelis apapun di dalam. Justru itu akan merestriksi Jokowi untuk melakukan ruang jelajah komunikasi politik ke kekuatan lain, misalnya ke Golkar atau ke partai-partai lain. Nah, ini saya lihat sebagai mekanisme pertahanan diri dari seorang Pak Jokowi setelah turun tidak lagi menjadi presiden. Jadi PSI butuh magnet elektoral, Pak Jokowi sedang memainkan yang disebut mekanisme pertahanan diri. Karena sadar tidak sadar, Pak Jokowi sekarang berada dalam situasi turbulence, ya banyak sekali tekanan politik, serangan politik, delegitimasi politik pada posisi Pak Jokowi.
Karena Jokowi tidak hanya dibaca sebagai Pak Jokowi, tapi sebagai sebuah lokomotif dari kekuatan politik yang mungkin saat ini eksis atau di masa mendatang. Gitu. Oke. Ya. Jadi ada tren baru dalam politik Indonesia adalah ketika semua presiden itu mempunyai partai politik. Kita bahas setelah jeda berikut ini.